Jumpa lagi bersama kami di sini podcastnya STMIK Akbar. Kita akan berbincang-bincang menyangkut persoalan keilmiahan. Apalagi kita mengundang di sini salah satu mahasiswa dari STMIK Akbar, Robi Saritno, kemudian didampingi oleh dosen pembimbingnya, Dr. Anda Ratnawati, MSI. Ya, oke, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ibu. Selamat siang Pak. Iya, kita bincang-bincang lepas saja, ya kan? Ya, kita bincang-bincang lepas menyangkut persoalan apa-apa saja yang menjadi objek kita pada podcast kita pada hari ini. Ya, yang pertama saya ingin ke Robi, ya kan, salah satu mahasiswa dari STMIK Akbar yang baru sudah selesai ya? Sudah ujian ya? Selesai ujian Pak. Oke, sudah ujian. Bagaimana? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Iya. Segar kan sekarang. Alhamdulillah. Sekarang sudah merasa nyaman. Siap. Kan gitu. Iya. Berapa bulan penelitiannya? Penelitian mulai dari bulan Juni Pak dilakukan sampai dengan bulan September. Apa yang diteliti? Yang diteliti ini yaitu RCMS Pak, Remote Control Monitoring System untuk peralatan navigasi penerbangan Pak. Iya, luar biasa. Kita mungkin masih banyak yang perlu dijelaskan dari situ, ya, karena masih banyak yang belum tahu apa sih itu, ya kan? Apa? Saya saja nggak mengerti apa itu, ya kan? Gitu. Mungkin sebentar kita akan banyak-banyak berbincang persoalan itu. Iya. Kira-kira apa hal yang mendasari sehingga saudara Robi mengangkat penelitian seperti itu? Siapa? Sebelumnya karena mungkin kebetulan saya memang di bidangnya untuk peralatan navigasi Pak. Karena selama ini hampir setiap saat saya melakukan monitoring ke setiap lokasi-lokasi yang di bawah Makassar sendiri, sehingga dengan keadaan yang sekarang, apalagi dengan keadaan sekarang yang udah terdampak COVID-19 ini, yang kita agak susah untuk melakukan pemeliharaan, sehingga peralatan kita hampir bisa dikatakan tidak bisa terpantau sama sekali Pak. Dengan adanya hal tersebut, makanya saya mengambil inisiatif Pak, bagaimana kalau saya bikin RCMS ini agar saya bisa memonitoring selalu peralatan-peralatan kita yang di bawah wilayah Makassar sendiri Pak. Jadi apa-apa saja yang dimonitoring ini? Yang dimonitoring oleh peralatan kita ini pertama mulai dari tegangan suplainya Pak. Tegangan suplai, terus arus, power, serta modulasi pancaran Pak. Iya. Ini berapa biaya yang dihabiskan untuk mendapatkan penelitian ini? Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya di kantor, teman-teman saya di ATKP Makassar. Berkat mereka ada yang bantu, ini ada Arduino yang nggak kepake, pakai aja. Ini ada sensor yang nggak kepake, pakai. Ini kita bikin rangkaian, jadi ada inovasi-inovasi dari teman-teman, dari pihak ATKP juga untuk membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan ini, ditambah dengan Ibu Nana selaku pembimbing saya yang selalu memotivasi, mengasih semangat untuk ayo tingkatkan lagi deh, harus bekerja lebih ini lagi gitu Pak. Saya ke pembimbingnya dulu. Ibu, bagaimana dengan anak bimbingannya? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Di sini saya juga perlu sampaikan bahwa saya tidak sendiri dalam membimbing Ananda Robi, tetapi saya berdua dengan Pak Erwin Gatot. Ya, itu tadi kerjasama antara pembimbing 1, pembimbing 2 dengan Ananda Robi ini luar biasa solidnya Pak. Kalau tidak salah biar sampai jam 10 malam ya. Siap. Ya, kita komunikasinya alhamdulillah cukup ini. Dan ini membuktikan bahwa kalau kerjasama antara mahasiswa dengan dosen itu bisa terjalin dengan baik, mahasiswa fokus dengan penelitiannya itu tidak terlalu lama, itu mereka bisa menyelesaikan dengan baik penelitiannya. Seperti itu Pak. Ya tadi ya, Robi tadi kerja ya? Iya Pak, betul Pak. Kerja di? Kebetulan di bidang airnav Pak, yang menyediakan pelayanan navigasi penerbangan. Bagaimana membagi waktunya di STMIK Akbar? Alhamdulillah dari pihak kantor sendiri kekendoran lah Pak untuk kita yang mau melanjutkan, ada kemauan untuk belajar lagi Pak. Pembagian waktu dengan dosen pembimbing. Siap. Ya kan? Makanya tadi pembimbingnya sampai jam 10 malam. Siap kan, Pak. gitu. Waktu kosong. Iya, jadi ini tergantung manajemen waktu saja. Siap, gitu. Jadi bukan persoalan bahwa kita kerja kemudian tidak bisa jadi apa-apa, kendala, ya. kan seperti itu. Oke, ya.
tadi kita bicara persoalan penelitian ini menyangkut persoalan apa tadi, remote control monitoring, ya kan? Ini di bandara, ini penelitian Anda di bandara, ya kan gitu? Siap. Ya, di bandara, ya kan? Ini di mana ditempatkan di bandara ketika kita ingin melakukan uji coba terhadap hasil penelitian Anda ini? Jadi ini NDB dia ada bisa difungsikan menjadi 4, Pak. Jadi ada yang sebagai homing, en route, locator, dan holding. Di mana itu homing itu menentukan lokasi bandar udara itu, Pak. Iya. Yang en route itu di mana titik tidak terdapat pancaran navigasi penerbangan. Makanya ditaruh NDB ini, Pak. Terus yang ketiga sebagai holding, di mana holding itu kan pesawat traffic banyak nih, Pak. Iya, iya. Jadi dengan adanya NDB ini pesawat disuruh menunggu memutari posisinya yang dipancarkan oleh NDB ini. Sehingga pada saat ATC mengasih clearance untuk landing, baru si pesawat keluar dari jalur untuk landing ke landasan. Jadi ini sangat membantu ya. Siap, Pak. Traffic dari penerbangan yang ada di bandara ya. Siap. Jadi Bandara Sultan Hasanuddin. Dan ini bisa saja dipakai di bandara-bandara yang lain ya. Bisa, Pak. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi tapi tempat penelitiannya di Bandara Sultan Hasanuddin. Siap. Iya. Seperti itu. Bagaimana tanggapan dari orang-orang yang ada di bandara, yang di bandara, teman-teman Robi melihat penelitian yang Robi lakukan? Dari teman sendiri, Pak, sangat antusias, Pak, dengan adanya ini, Pak. Karena memang sangat-sangat membantu kita dalam melaksanakan pemeliharaan mulai dari harian, mingguan, serta bulanan, Pak. Jadi dari perusahaan sendiri berdampak efisiensi yang sangat besar dengan adanya RCMS ini, Pak. Iya. Melihat dari berapa lama Anda kuliah di STIM Akbar? Saya kuliah di STIMIK Akbar karena saya mahasiswa transfer ya, Pak. Jadi kuliah di sini hampir 1,5 tahun, Pak. Dulu kuliah di mana? Dulu saya kuliah di ATK di Curug, Pak. STPI Curug di Tangerang, Pak. Sekarang lanjut di STIM Lanjut Akbar. Apa di- yang menjadi pikiran dari saudara Robi? Kenapa memilih STIM Akbar sebagai tempat untuk melanjutkan studi? Siapa? Salah satunya, Pak, kan saya di STPI Curug itu saya di bidang elektronika penerbangan, Pak. Lebih ke elektronika. Jadi dengan alat saya melihat dari pandangan teknologi, Pak. Dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang sekarang yang sangat bisa menguntungkan dan mempermudah kita. Alangkah baiknya saya bisa dengan sendiri terjun di bidang itu sendiri, Pak. Makanya saya mendaftar di STIMIK Akbar. Alhamdulillah sampai sekarang udah mau selesai dan bisa mengimplementasikan di dunia pekerjaan saya sendiri, yaitu RCMS ini, Pak. Selama Anda kuliah di STIM Akbar, kira-kira peluang kerja mana saja yang bisa didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa Akbar, khususnya alumni-alumninya gitu? Untuk peluang kerja sangat besar, Pak, untuk apalagi di bidang IT ya, Pak. Karena apalagi dengan kondisi yang sekarang ini COVID-19 ini, Pak. Jadi semuanya berbasis internet, berbasis IoT. Jadi untuk peluang kerjanya untuk teman-teman di alumni dari STIMIK Akbar ini harusnya dia bisa terpacu dengan hal itu, Pak. Selama ini kan Anda kan apalagi dengan pembimbing, konsultasi, mungkin Anda di bawah tekanan. Sekarang saya ingin bertanya, apa sih tanggapan Anda terhadap pembimbing Anda? Saya sangat bersyukur dan berterima kasih mendapat pembimbingan. Jangan karena ada pembimbingnya di sini bilang gitu. Alhamdulillah respon dari Ibu Nana dan Pak Erwin sangat baik terhadap saya, Pak. Untuk mulai dari kita dari awal dalam pengajuan proposal, seminar proposal, ke hasil sampai sekarang yaitu akhir, respon mereka ke saya dan mereka sangat membantu sekali, Pak, di dalam penelitian yang saya lakukan ini, Pak. Ibu Nana, bagaimana tanggapannya dengan anak bimbingannya, Ibu? Iya, alhamdulillah mungkin rasa kita itu sudah dapat ya antara ibu, kami pembimbing memang kalau pertama kali mungkin proses pada saat dihubungi oleh mahasiswa itu yang perlu kita bangun adalah bagaimana chemistry ya, bagaimana rasa karena nanti kita akan bersama-sama 2-3 bulan dalam proses penelitiannya. Jadi itu dulu yang kita diskusikan bersama dengan pembimbing yang satu, dalam hal ini adalah Pak Erwin Gatot, sehingga
dalam proses yang berjalan selama 2 bulan itu tidak ada kendala ya. Alhamdulillah. Kita sudah bisa sama-sama mengerti karena sama Robi juga dalam hal ini kan bekerja ya Pak Ilham ya. Saya juga sibuk dengan namanya mengajar dan sebagainya. Pak Erwin pun juga demikian. Jadi kita sudah ada kesepakatan bahwa kita boleh melaksanakan pembimbingan itu di masa pandemik ini kita manfaatkan semua. WA juga jalan, classroom juga jalan ya di Ibu itu pakai classroom juga. Kemudian di belakang hari ini kita ada bertemu 2 kali ya dalam proses pembimbingan untuk ujian tutup ini Pak. Jadi nggak ada masalah deh Pak, kita bisa atasi semua. Siap. Ya, Apalagi masa pandemi ini kan banyak cara ya kan gitu yang bisa kita lakukan. Sering konsultasi lewat apa? WhatsApp Pak. WhatsApp ya. Karena sangat tergantung sih Pak dengan WhatsApp itu Pak. Luar biasa WhatsApp ya. Iya, membantu sekali. Iya. Oke, kira-kira ya kan dari penelitian kita masuk ke penelitiannya lagi ya kan, kira-kira penelitian yang Anda lakukan ini ya kan, ya tadi Anda sudah menyebutkan manfaatnya di penerbangan segala macam ya kan. STIMI Akbar kan sekolah komputer ya kan? Sekolah komputer. Apakah penelitian dilakukan di STIMI Akbar hanya berputar di sekitaran komputer yang seperti misalnya ini yang Anda buat ini kan ini monitoring ya kan, monitoring ya kan, ya. Tidak selamanya berbicara persoalan komputasi ya kan gitu ya. Iya. Kira-kira bagaimana menurut Anda bahwa apakah di STIMI Akbar itu penelitian-penelitian yang dilakukan itu hanyakah berbicara persoalan komputer atau ada penelitian-penelitian yang berbicara persoalan lain seperti itu? Seharusnya bisa dikembangkan Pak. Misalnya kalau terutama ini saya bicara di bidang bandara ya Pak. Ya. Ada namanya di kita itu ILS, ada namanya D4, ada namanya PAPI. Itu banyak yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman IT untuk terjun ke dalam bidang tersebut. Cuman kendalanya mungkin ya Pak, kalau untuk di dunia penerbangan sendiri kan itu area terbatas Pak. Ya. Jadi nggak sembarang orang diperbolehkan masuk. Ya, jadi itu aja kendalanya Pak. Cuman kalau misalnya dari kalau izin atau apa segala macam, saya rasa bisa untuk dibantu untuk melakukan penelitian di peralatan kita sendiri Pak. Apalagi pembimbingnya Saudara Robi ini kan memang berkecimpung dalam dunia penelitian. Apalagi beliau ini kan ketua P3M ya kan gitu. Dia berbicara banyak menyangkut persoalan jurnal-jurnal. Ya. Gimana Bu ini apakah bisa diorbitkan penelitian kita ini untuk dimasukkan dalam apa gitu? Ya. Terima kasih Pak Ilham. Pertanyaannya yang memang sudah kita bicarakan pada saat kita seminar hasil pada saat seminar hasil kita sudah sepakat bersama dengan Pak Erwin Gatot ya, kemudian ada pembimbing teman-teman dari ATKP. Jadi kita akan mempublish RCMS jurnal kita ini, paper kita ini, kemudian tidak hanya sekedar jurnal Pak, kita juga akan mendaftarkan, mempatenkan ya. Kemudian yang paling membahagiakan lagi ya, sangat bahagia, ini belum dijurnalkan, belum juga ujian tutup, tetapi sudah ada penawaran yang melirik, sudah ada yang meminang ini Pak. Jadi ibaratnya ini gadis cantik ya, penelitian dari si Saudara Robi ini sudah ada yang melirik, belum tutup, sudah ada yang menawar untuk ini. Jadi saya katakan tunggu dulu, karena kita dunia pendidikan, selain pendidikan kita laksanakan, kita juga kan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi ya, ada penelitian dan pengabdian. Insya Allah nanti kedepannya bukan hanya karya-karya dari Saudara Robi saja ya, anak-anak Robi, tetapi berharap akan banyak lahir riset-riset dari mahasiswa bimbingan kita yang bisa kita publish, kemudian kita akan patenkan, kita buatkan haki. Tapi dalam waktu dekat ini memang ini dulu Pak, yang
yang penting mendesak Ya. untuk segera, karena sudah dilirik, sudah ada yang meminang ini. Iya. Ada yang Gitu. minat. Sudah ada yang meminang ini, luar biasa seksinya ini Pak. Jadi alhamdulillah kemudian tidak hanya publish, tidak hanya haki, tetapi terbuka juga kerjasama dengan TKP ya. TKP Kemudian misalnya ke depannya kita kerjasama dengan Airnav Airnav. ya, seperti itu Pak Ilham. Iya. Ya mungkin penutup mungkin ya kan. Gitu. Ya, kan? Saya ingin mendengarkan ya 3 kata lah atau berapa saya kan gitu dari saudara Robi. Apa pendapatnya tentang istimewa? Pendapat saya tentang Stigmik Akbah ini kampus yang memang saya bilang luar biasa Pak. Dia mayoritas semua suku ada di sini Pak. Baru teman-teman ibu bapak dosen juga sangat merangkul mahasiswanya Pak. Dalam yang penting intinya sih saya selaku mahasiswa apabila ada kemauan, ada usaha pasti ada jalan Pak. Dan ibu bapak dosen di sini sangat antusias dengan orang-orang mahasiswa yang memang mau belajar, ada keinginan yang ingin lebih tahu gitu aja Pak. Oke, saya terima kasih kepada saudara Robi, Ibu Nana selaku pembimbing. Terima kasih datang di podcastnya Sting Akbah. Ya, selanjutnya kami akan menunggu dari adik-adik peneliti-peneliti yang ada di Sting Akbah bisa hadir di sini. Kita berbagi pengalaman, kita bercerita tentang apa-apa saja yang kita lakukan di Sting Akbah. Oke, kita jumpa lagi di podcast yang akan datang.